Masyarakat memberikan apresiasi. Kami yang ada di studio ataupun juga para narasumber yang berbincang-bincang via daring ini juga sepakat untuk bisa memberikan apresiasi yang luar biasa, penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari para pemain dan juga tim pelatih, termasuk juga untuk PSSI. Tapi tidak salah rasanya kalau kita mungkin ingin sedikit mengevaluasi bagaimana tim nasional kemarin. Bukan untuk membesar-besarkan ataupun juga mengungkit kesalahan, tapi tentunya ini bentuk rasa kasih sayang kita semua, rasa kasih sayang masyarakat terhadap timnas dan keinginan untuk maju. Nah, salah satu hal mungkin salah satu komentar yang bisa jadi perhatian ini Kang Farhan bagaimana melihatnya ketika pelatih dari timnas Thailand mengatakan mereka menilai para striker kita, penyerang kita kurang tajam di depan gawang. Silakan. Secara teknis saya sebetulnya nggak terlalu berani untuk komentar ya. Saya kan jali banget kayak Bang Ovan atau kayak Coach Wolfgang Pikal. Tapi sebagai seorang penonton dan penikmat sepak bola memang di babak atau di leg yang pertama justru kita melihatnya ketajaman itu tidak tercipta karena transisi di lapangan tengahnya juga nggak bagus. Nah, ketika transisi di lapangan tengahnya bagus seperti di leg kedua, kita lihat sendiri Egy Maulana golnya bagus banget, itu kelas dunia, itu gol yang menyamakan 2-2. Justru kalau kita sih sebagai orang awam nih ya, sebagai penggemar sepak bola, ngelihatnya tuh kenapa 2 gol yang dimasukkan oleh Thailand di leg kedua itu dua-duanya akibat clearance yang enggak tuntas gitu. Nah, lihat ditembak, mantul dulu, ini yang gol langsung yang leg pertama ya. Jadi yang leg kedua itu kita ngelihat sendiri bagaimana sebetulnya para pemain kita yang di belakang nggak lugas gitu. Bahwa kita membuang satu peluang di leg pertama karena strikernya nggak tajam gitu, malah melambung ke udara ya. Cuma masalah kematangan lah. Saya pikir bagaimanapun juga sekarang ini saya sangat ingin melihat bagaimana dari PSSI dan Timnas itu bisa melakukan kolaborasi dengan klub-klub profesional Liga 1 maupun Liga 2. Bahkan kalau perlu sampai masuk ke Liga 3 untuk nitipin gitu. Apa sih metode-metode yang perlu diperhatikan agar para pemain muda ini tidak kemudian hancur gitu karena antara liga dengan timnas itu nggak matching, ada mismatch. Dan saya rasa Wolfgang Pikal punya pengalaman yang cukup lumayan pahit ya, Coach Wolfgang ya. Gimana rasanya ternyata program timnas nggak matching sama program klub. Baik. Nah, ini menarik. Program timnas harusnya bisa matching sama program klub sehingga kemudian bisa saling support begitu. Sehingga pelatih juga terbiasa bermain dengan pola main ataupun juga aturan kedisiplinan ketika berada di klub sehingga juga tidak kaget, tidak perlu menyesuaikan diri yang begitu jauh lagi ketika berada di timnas. Coach Pikal yang pernah menjadi asisten pelatih di timnas kemudian juga pernah menukangi tim begitu level klub. Bagaimana melihat ini? Ya, saya lihat memang struktur dari pimpinan harus ada, tapi pelatih head coach dari timnas dia pasti punya filosofi sendiri. Yang misalnya kita ngomong seluruh tim dari bawah di liga dan timnas suruh main sama formasinya 1-4-3-3 itu salah. Di level profesional kita head coach pilih formasi sendiri sesuai kekuatan sendiri dan kekuatan lawan. Pasti punya strategi sendiri. Betul, kalau dari segi formasi, strategi masing-masing pelatih punya karakter dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Tapi setidaknya value-nya mungkin ya, value kedisiplinan dan sebagainya begitu mungkin Bang Ovan. Iya betul Putri, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhan tadi bahwa tentu setuju dengan Coach Wolfgang Pikal. Dari sisi teknis setiap pelatih punya strategi, punya racikan sendiri-sendiri. Tapi yang perlu diadopsi dan perlu dikembangkan sampai ke klub Liga 3 misalnya, minimal Liga 2 lah. Adalah bagaimana seorang Sinteyong bisa membentuk karakter pemain-pemain yang dia maksudnya dengan lebih profesional. Dengan pola hidup yang jauh lebih sehat, dengan menjaga nutrisi mereka, dengan mencoba untuk mengembangkan pola pemikiran mereka yang jauh lebih positif, kemudian menjaga kehidupan mereka adalah seorang atlet profesional, itu yang diperlukan. Dan ini yang dibutuhkan oleh klub. Sehingga pada saat pemain-pemain ini dikembalikan ke klub nanti, mereka tidak hanya bisa sekedar menularkan
bekal yang mereka dapatkan bersama Sinteyong, tapi mereka juga bisa terjaga sehingga kapanpun timnas membutuhkan mereka akan kembali siap untuk berlaga bagi timnas dan tidak mulai dari nol lagi. Ada satu hal Putri yang agak menarik bagi kita semua. Beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu saat Sinteyong baru beberapa bulan di Indonesia, dia menyoroti tentang bagaimana lemahnya daya tahan atau fisik pemain-pemain Indonesia, endurance pemain Indonesia. Bahkan pada saat itu Sinteyong memberikan statement yang menjadi sangat kontroversial bahwa tim Indonesia ini hanya bisa berlaga sepanjang 20-25 menit dalam permainan tempo tinggi. Artinya butuh waktu yang butuh sesuatu yang lebih untuk bisa membuat mereka lebih bisa bersaing lagi dengan negara lain. Nah, pada saat itu akhirnya Sinteyong mencoba untuk meracik timnas Indonesia dengan terfokus pada dua hal. Satu fisik termasuk nutrisi tentunya. Yang kedua adalah teknik dasar. Beberapa bulan yang lalu sebelum AFF juga Sinteyong kembali mengejutkan kita dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknik dasar, teknik-teknik elementer di sepak bola, kontrol, passing dan sebagainya, dribbling dan sebagainya. Dan ternyata apa yang kita saksikan di AFF itu semua berhasil. Satu, daya tahan pemain kita sudah sangat bisa bersaing dengan tim lain. Bahkan saat menghadapi Malaysia, kita bisa membuat Malaysia keteter dengan permainan pressing yang sangat ketat dari kita sepanjang laga. Dan itu berlangsung dengan sangat konsisten. Kemudian tadi malam juga kita bisa mengimbangi daya tahan dari Thailand, kecepatan Thailand dengan kecepatan yang kita miliki. Di sini menunjukkan bahwa dengan sentuhan magis dari seorang STY, fisik anak-anak sudah bisa memadai, bersaing dengan negara-negara lain yang dulu menjadi kelemahan kita. Kemudian teknik dasar kita juga sudah bisa terlihat hasilnya saat ini. Betul, betul. Itu menarik kalau andai kata memang semua itu kemudian ketika mereka kembali ke klub kemudian dilaksanakan juga. Hal kecilnya saja, mungkin contohnya adalah kalau di timnas dilarang dan memang tidak makan kerupuk sama sambal, kemudian jangan ketika kembali ke klub makan kerupuk sama sambal. Ya, itu hal kecil aja semacam itu Bang Ovan ya kan. Dan itu bisa menulari atau juga termasuk memberikan gorengan ya, nasi goreng, mie instan dan sebagainya. Betul. Dan itu diharapkan juga bisa berpengaruh baik untuk teman-temannya semua. Nanti kita akan bahas lagi termasuk juga kalau sekarang ini baru tanggal 2 Januari, tapi rasanya persiapannya juga nggak jauh-jauh lagi begitu, tidak lama lagi untuk bisa menyongsong Piala AFF U23 karena drawing sudah dilakukan Februari ya Bang ya? Mulai Februari ya. Nanti kita bahas mengenai hal ini Bang, kemudian juga Kang Farhan bersama Coach Pikal juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Pemirsa, kita lihat di layar kaca ini adalah pernyataan dari sang pelatih Coach Sinteyong. Sudah selesai final, nah ini tapi leg kedua kemudian membaik setelah leg pertama memang sangat bekerja keras dan memang melakukan permainan yang kita inginkan. Jadi untuk itu saya ingin memuji para pemain kami, itu apresiasi yang disampaikan oleh pelatih timnas kita. Pelatih asal Korea Selatan, Coach Sinteyong, atas kinerja anak asuhnya. Dan ini kita lihat bagaimana Indonesia di partai final Piala AFF tahun 2000. Juaranya Thailand, saat itu runner up-nya Indonesia. 2002, juara Thailand, runner up Indonesia. Memang tradisinya sering sekali bertemu ya Bang Ovan ya. Betul. Indonesia kemarin adalah ke-6 kalinya untuk bisa menjadi finalis di ajang Piala AFF. Kemudian ini Malaysia versus Indonesia, kembali lagi Thailand Indonesia. Memang head to head antara kedua negara ini terjadi cukup sering. Anda bisa lihat rekaman jejaknya. Baik. Nah, pemirsa, sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda bahwa drawing sudah dilakukan untuk ajang Piala AFF U23. Indonesia ada di grup B, kemudian Indonesia atau timnas U23 ini nanti akan bersama dengan Malaysia, kemudian Myanmar dan Laos. Tentunya harapan bukan hanya kita sampaikan kepada timnas U23 tapi juga timnas senior. Nah, mengenai hal ini di segmen terakhir ini mungkin catatan dari para narasumber, mungkin singkat-singkat saja Kang Farhan, silakan. Saya khawatir bahwa nanti konsistensi kompetisi akan terganggu oleh jadwal besar politik kita di tahun 2024 karena akan ada pemilu serentak baik untuk pileg, pilpres maupun pilkada. Di seluruh Indonesia loh, nggak ada jeda sama sekali. Jadi saya khawatir justru nanti akan terganggu oleh masalah perizinan dari kepolisian. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu solusinya. Baik. Coach Pikal kemudian silakan closing statement singkat Coach. Saya sebetulnya untuk AFF 23 tahun yang di Februari ini saya optimis. Kita punya cukup pemain yang berbakat yang umur muda.
Padahal mungkin beberapa pemain dari luar negeri tidak bisa gabung seperti Eddie, tapi saya masih optimis. Soalnya sekarang sudah banyak pemain muda diturunkan di liga dan ini satu tanda yang bagus untuk masa depan. Dan kita harus jangan patah semangat, harus maju terus. Baik, terakhir Bang Ovan. Iya Putri, sebetulnya AFF kemarin sangat menguntungkan kita untuk menyongsong AFF Under 23 di bulan Februari nanti. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa starting 11 kita itu rata-rata lahir pada usia dari tahun 99-2002. Artinya mereka semua masih berada di bawah usia 23. Jika starting 11 ini yang berlaga di bulan Februari, tentu minus beberapa pemain yang ada di Eropa, maka kans untuk Indonesia akan jauh lebih besar untuk tampil sebagai juara. Insya Allah, amin. Kita Amin. doakan bersama. Ya. Doa masyarakat Indonesia pasti di belakang Betul. timnas tentunya. Betul. Untuk bisa mensupport mereka. Bang Ovan, terima kasih Ya. sudah berkenan datang. Terima kasih sudah Sama-sama, memberikan Putri, catatan-catatan. Semoga ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi timnas. Ya, amin. Coach Pika juga terima kasih sudah diganggu hari Minggu malamnya, hari liburnya. Kang Farhan juga terima kasih ya sudah kami ganggu dan juga sudah memberikan pandangannya mengenai timnas. Semoga harapan kita bersama untuk kesuksesan timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Dan Amin. pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup. Jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.